coba download ANSYS, kemudian membuat simulasi-simulasi yang dilakukan kawan-kawan tadi. Belum terlalu jauh ketinggalan. Sambil kita diskusikan tentang topik yang sesuai dengan minatnya Fikar. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, terkait tutorial tadi, saya ingin kalian mencoba. Kemudian mulai bermain-main dengan geometri yang terkait dengan baterai pack. Gitu. Seperti Jeffrey, kemudian siapa kemarin yang Tria, gitu ya. Tria yang di baterai cell. Terus kalau Sauki di bagian apa? Sauki kemarin? Battery pack juga, Pak. Baterai pack juga ya? Iya. Nah, desain untuk gesit dan desain baterai pack untuk Vincomodo itu berbeda. Masanya, bebannya berbeda, desain casingnya berbeda. Nah, kalian boleh ambil studi kasus di yang mana saja. Boleh di Vincomodo, boleh di gesit. Tapi yang terpenting adalah kalian coba simulasikan. Pertama adalah kalau baterai pack tersebut dijatuhkan, apa yang terjadi dengan casing dan komponen yang ada di dalam baterai pack tersebut. Jeffrey kemarin tanya, di dalam baterai pack itu kan ada gambar detail baterai selnya ya, Jeff ya? Ya. Nah, kalau interestnya itu adalah pada casingnya, Jeff, maka bagian-bagian yang lain yang di dalamnya itu digambar sebagai solid saja. Digambar sebagai satu body solid, tapi dengan massa yang sama. Kan kita bisa input properties density kan di ANSYS itu untuk tiap material ya. Kita bisa pilih density-nya disesuaikan dengan berat isi dari baterai pack tersebut. Itu kalau yang kita tinjau adalah pengaruh impact terhadap casing dari baterai pack. Bisa dipahami nih? Saya izin bertanya, Pak. Ya, oke. Ya saya juga kemarin nyoba lihat di ANSYS-nya kan, Pak. Terus Bapak bilang kan coba diimport ke ANSYS, terus saya coba import. Ya benar kata Jeffrey, banyak isinya. Terus tadi kalau yang Bapak bilang dibikin satu solid yang sama, apa kayak misalnya kita di dalam pack-nya itu bikin struktur kotak gitu, Pak, tapi dengan perapatan massa yang sama gitu. Ya, boleh seperti itu. Ya, nanti kita lihat ketika dijatuhkan itu. Jadi kalau di bagian tengahnya itu kita buat rigid, kita buat body yang rigid, maka kita tidak bisa menganalisa tegangan pada body yang rigid tersebut. Tapi kalau pada bagian dalamnya kita buat materialnya juga elastis, bukan rigid body, maka kita bisa memeriksa transfer tegangan dari casing ke bagian dalamnya. Nah, kita coba dengan model yang paling sederhana dulu. Di dalamnya diisi dengan material kotak sesuai dengan bentuk interiornya casing. Jadi memenuhi sisi-sisi casing. Gitu ya, Jeffrey, Sauki. Kalau hasil simulasinya bisa berjalan, nanti geometri yang di dalamnya itu pada sisi-sisi yang kontak dengan casing disesuaikan dengan bentuk yang sesungguhnya. Kalau yang kontak itu sel-sel, maka kita tambahkan silinder-silinder di setiap sisi baterai tadi, tapi tengahnya tetap solid gitu. Ya, sekedar untuk melihat pengaruh profil geometri dari baterai sel kalau bertabrakan dengan casing bagaimana. Itu nanti tahap berikutnya.
Tapi tahap pertama itu hapus saja dulu, ketika masuk ANSYS hapus saja dulu geometri untuk baterai sel dan komponen yang lain, ganti dengan solid body, ya, bukan rigid body ya, solid body. Kemudian uji tumbukan untuk melihat apakah simulasinya berhasil atau tidak, gitu saja. Karena untuk simulasi impact kita bermain dengan energi. Nah, nanti kalau ada masalah, itu biasanya masalahnya adalah tidak konvergen. Jadi sudah diiterasi sekian waktu, tiba-tiba berhenti dan tidak konvergen. Itu adalah kendala yang akan sering dialami ketika simulasi impact. Ya, karena kita bermain dengan material non-linear nanti. Kalau yang kalian simulasikan di APDL atau di Workbench untuk sambungan sebelumnya itu pakai material linear semua, itu belum non-linear ya, belum non-linear. Kalau pakai non-linear hasilnya tidak akan sama seperti yang kalian peroleh saat ini. Nah, kita akan mendiskusikan linear non-linear itu nanti setelah melihat hasil simulasi kalian. Ya, karena itu bagian dari penjelasan juga, bagian dari kontribusi ilmu kita di laporan tugas akhir. Kalian harus kuasai itu. Pak, mau bertanya. Ya. Untuk yang tadi dari tutorial yang Bapak kirimkan itu kan pakai indenter gitu ya, Pak, saya lihat. Ya, indenter. Itu untuk ukurannya udah ada di situ juga, Pak? Kita nentuin sendiri, Pak? Itu tinggal import saja, Sauki. Geometrinya kan juga sudah saya kirimkan. Ya, Pak. Oh ya, yang untuk yang kalau contoh tadi yang pertama untuk soda itu cocoknya untuk tria dan yang bermain di baterai sel. Ada satu tutorial lagi, bentar saya tunjukkan, yang mungkin lebih mirip ke arah baterai pack. Jadi kontainer yang ada isinya. Coba ya, ini saya share screen untuk tutorialnya. Oke. Nah, ini ada galon ya. Galon yang diisi air ya. Kemudian dijatuhkan. Kalau air itu kita isi dengan material yang solid, maka kasusnya akan sama dengan baterai pack toh. Permisi Pak, Rafli minta di accept Pak, tadi error katanya Pak. Oke. Ya. Jadi hasil yang akan kita dapatkan nanti kira-kira ya seperti yang ditunjukkan gambar di sini. Cara simulasinya yang kalian tiru, geometrinya yang ikuti geometri kalian sendiri ya. Nah, apakah nanti akan jadi pertanyaan seperti ini, apakah casingnya itu akan dimodelkan sebagai cangkang, maksudnya seperti plat tipis. Kalau di ANSYS itu kan ada model elemennya itu yang kita gambarnya 2 dimensi tapi punya ketebalan. Nah, apakah kita menggambarnya nanti harus 3 dimensi solid ataukah pakai surface untuk galonnya? Itu nanti akan menentukan pemilihan elemennya. Ya, kalau masa itu sudah selesai, nanti apakah kita menggunakan ya itu saja dulu, nanti kita lanjutkan, nanti malah bingung ya. Nah, step-stepnya saja yang kalian coba untuk lakukan, untuk tirukan di sini. Ya, bagaimana cara membuat meshingnya, kemudian bagaimana membuat mengatur waktu untuk iterasinya, itu yang perlu kalian lakukan. Nah, ini akan saya bagikan di grup.
Nah, dua tutorial itu basisnya berbeda, ya. Maka akan ada informasi yang berbeda di sana. Meskipun kalian bermain di baterai pack atau di baterai selnya saja, lakukan kedua simulasi tersebut. Karena kalian akan mendapatkan informasi yang berbeda di keduanya, cara simulasi yang berbeda. Ya, untuk lebih memahami bagaimana AutoDIN di ANSYS itu bekerja. Demikian pun untuk Rizky dan Rafli yang single lap join itu juga harus melakukan simulasi tersebut dan mencoba pada desain sambungannya. Gitu ya, Rizky dan Rafli. Iya, Pak. Ya, untuk metodologi, saya ingin kalian submit tulisan untuk metodologi itu 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi itu berarti sekitar tanggal 30 lah. 30 Maret saya ingin lihat tulisan kalian tentang tahapan pemodelan yang sudah ada verifikasinya, kemudian ada simulasi dinamiknya itu. Ya, kalau metodologi tidak selesai dalam 2 minggu nanti, saya khawatir nanti jadwal untuk seminar proposalnya akan mundur, tidak akan terkejar. Ya, karena akan ada banyak perbaikan di sana nanti. Ya, saya harus memeriksa berapa orang, 7 orang misalnya, 7-8 orang. Itu butuh waktu juga. Ya, jadi kita lakukan secara bertahap, pelan-pelan. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Pak, saya pengen nanya Pak. Ya, Varian. Kan saya topiknya tuh tentang dudukannya ya Pak. Ya. Nah, terus setelah saya cari-cari di jurnal itu, untuk yang dudukan tuh ada 2 tipe Pak sebenarnya Pak. Ya. Ada yang dikasih plat datar gitu, habis itu dikasih dudukan untuk per baterai selnya. Terus ada yang antara baterai sel itu kayak dikasih adhesif untuk menahannya gitu Pak, agar tidak bertabrakan. Nah, itu ide bagus itu mendekati apa yang kita lakukan. Nah, kamu mempunyai sebuah informasi sekarang Varian untuk membandingkan. Nah, kalau itu lebih jelas lagi, kamu tiru saja simulasi desain geometri yang ada di situ untuk simulasimu. Oh iya, berarti Ya. saya hampir sama ngikutin Ngetria ya Pak. Berarti nyarinya impact yang ke baterai selnya apa berarti? Loh, kalau yang di paper tersebut cara simulasinya bagaimana? Kalau di sana dia cuman ngejelasin struktural dudukannya itu aja Pak. Ya, maksud saya maksud saya tiru cara simulasinya. Coba bisa ditunjukkan papernya. Sebentar ya Pak, saya cari dulu.
Sudah izin ada share screen, varian? Pak. Ya, silakan. Ini, Pak. Mhm. Nah, kalau yang saya bilang tadi seperti ini, Pak. Yang untuk dudukan per baterai selnya. Ya, cara dia simulasi bagaimana? Untuk Kalau di analisa. simulasinya ini sih nggak dijelasin, Pak. Dia itu cuman ngejelasin baterai yang dipakai Tesla itu, Pak. Di model S. Tesla model S itu, Pak. Mhm. Jadi dia ngejelasin kalau di sini dia jadi di dudukannya itu per baterai selnya itu di plat atasnya itu dikasih adesif, Pak, adesif locked. Mhm. Tapi kalau misalkan untuk di tesnya sih saya belum nemu, Pak. Jadi dia baru ngejelasin ini aja, Pak. Oh, ya enggak masalah. Jadi kamu bisa menggambar bagian ini satu bagian saja. Ini kalau di Tesla kan isinya banyak Iya, Pak. apa modul-modul. Ini kita sebut modul ya. Eh, Kamu gambar satu modul saja. Kamu gambar satu modul saja. eh, Kemudian dicoba dengan drop test. oh, drop, iya. Nah, tadi yang mas saya bingung tuh itu, Pak, maksudnya antara drop test atau enggak impact, maksud saya bingungnya itu, Pak. Ya, kalau kamu pilihannya ke drop test Ah, karena ke satu modul ya, satu kesatuan, dia akan bertumbukan dengan modul yang lain kan. iya, Pak. Nah, nanti drop test itu kalau di drop test kan kita energinya dari potensial ya, ketinggian ya. Iya. Ya, nanti kita atur drop testnya itu pada ketinggian berapa yang memberikan energi impact sama ketika baterai pack tersebut mengalami tabrakan misalkan. Jadi kalau tabrakan dengan kecepatan 50 km per jam itu setara energi tumbukannya berapa pada baterai pack. Nah, energi itu yang kita tiru dengan drop test. Jadi kita tidak membuat simulasi kendaraan tabrakan gitu, enggak. Nanti terlalu sulit bikin model kendaraannya dulu. Kemudian tambah rumit, geometrinya terlalu banyak. Oh, iya. Ya, Iya, Pak. Baik, Pak. jadi energi impact-nya itu yang jadi kunci. Ya, oke. Baik, Hmm. Pak. Udah itu aja sih, Pak, saya, Pak. Ya, Ya, makasih, Pak. sama-sama. Demikian juga untuk Tria tadi, setinggi apakah penumbuknya indentornya itu dijatuhkan, ya harus disesuaikan dengan energi impact yang terjadi pada kendaraan. Ya, jadi yang dimonting seperti itu. Yang Sauki sama Jeffrey juga sama ya, Jeff ya, cara simulasinya. Nah, ada pertanyaan lain enggak? Tikar, sebentar. Tikar nanti kalau ingin dapatkan filenya karena belum masuk di grup, minta ke kawan-kawan ya file untuk simulasinya ya. Iya Pak, baik Pak. Oke, gimana Jeff? Untuk Gimana? untuk Kantor. Oh sudah ada hasil ya? Kamu mau nampilkan hasilnya ya? Oke. Ya, silakan share screen Jeff.
Sudah, Jeff? Oh, Mhm. Ini tegangan geser, Jeff. Tegangan geser ya. Itu kalau kamu hide adheren yang bagian atas, kita bisa melihat distribusi tegangan di permukaannya adhesif, Jeff. Coba matikan dulu itu geometrinya. Untuk adheren yang atas di hidden. Ya, kamu masuk ke geometri. Nah, adheren yang bagian atas itu kamu hide dulu, kamu sembunyikan. Kenapa? Ada ini saya extrude tadi, Pak. Itu nggak material ya, saya belum tahu, tapi dia dibaca sebagai body yang berbeda ya untuk adheren bawah itu. mungkin bisa ada konsentrasi. Baik body. Ya, coba lihat hasilnya. Ya ini, Pak. Oh, di tengah-tengah itu bagian yang tegangannya lebih rendah ya. Tapi kok bisa ya tegangan gesernya maksimum di tengah itu ya, untuk bagian tepi-tepi. Padahal tidak ada. Oh, ini sudah pakai ini ya, pakai diadhesif ya. Oh, paham. Ya. Berarti yang di bagian tengah. Ya, Jeff, kamu partnya itu ambil di bagian tengah-tengah yang ke arah lebar. Ya, ngerti maksudnya ya. Jadi bikin partnya itu jangan di sisi luar sambungan, jangan di permukaan luar sambungan. Cari di bagian tengah-tengah. Dan itu harusnya di middle layer juga. Nah, di middle layer. Sudah. Ya. Ya, tapi itu belum menjelaskan ini ya. Belum menjelaskan kenapa pada bagian ujung-ujungnya tiba-tiba nilainya menjadi 0 gitu ya. Seakan-akan tidak terjadi tegangan. Nah, perbedaannya dengan ini belum tentu salah, Jeff, hasil simulasinya. Modelmu juga belum tentu salah. Tetapi ini tidak bisa dibandingkan dengan modelnya Pak Witono. Modelnya Pak Witono itu model ideal yang menganggap tidak ada variasi tegangan ke arah lebar sambungan. Ya, ke arah ketebalan, ya dia sudah menangkap distribusi itu. Dan itu konsekuensinya kita ambil di middle layer. Tapi yang ke arah lebar sambungan, itu Pak Witono tidak bisa menangkapnya model 2 dimensi itu. Nah, sedangkan ini model 3 dimensi yang harusnya lebih rinci informasinya. Jadi saya belum bisa mengomentari untuk yang sudden drop di ujung-ujung itu. Saya juga belum tahu apa penyebabnya, ya, karena pada model-model yang ada itu hanya terbatas di model 2 dimensi saja. Itu, Jeff. Tetapi secara tren, bahwasanya kalau adhesif yang lebih rigid di bagian tengah itu memiliki tegangan yang lebih tinggi, itu sudah kamu dapatkan di sini, ya. Oke, Jeff.
Nah, kamu tidak perlu berlama-lama di sini, Jeff, karena topikmu kan bukan di single lab join, ya kan? Kamu langsung masuk ke yang dynamic analysis itu, yang tumbukan. Ya, biar tidak terlalu lama. Yang penting itu adalah dari diskusi kita beberapa minggu ini, kalian paham tentang pemodelan finite element, apa saja yang perlu di setup untuk membuat model finite element yang benar. Itu saja sebenarnya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, itu tadi, coba simulasikan sesuai tutorial, kemudian coba pada model geometri sederhana sesuai kasus kalian. Kemudian 2 minggu lagi saya tunggu laporan untuk metodologinya dari masing-masing orang. Ya, kecuali Fikar, karena Fikar belum diskusi tentang topik apa yang... Pak, saya juga belum, Pak. Untuk ini, Pak. Siapa? Vicky, Pak. Saya juga baru masuk. Oh iya, Vicky, ya. Ya. Ya, usulan topik itu bisa datang dari kalian. Tidak harus saya yang menentukan. Saya hanya membantu untuk mengarahkan. Kalau yang kawan-kawan di sini kan interestnya di baterai pack. Kemudian analisa tegangan pada baterai pack akibat impact, dan kemudian menggunakan adhesif untuk merekayasa, dalam arti untuk memperkecil nilai tegangan dan deformasinya. Ya. Nah, kalau dari Vicky sama Fikar, apakah ada usulan untuk topiknya? Mempunyai interest di mana? Oh, ini sudah mau habis lagi nih. Ini kalau sudah tutup kita akhiri ya. Nanti untuk Vicky dan Fikar, kalau nggak bisa diselesaikan di sini, kita kontak via WA saja. Ya. Baik, Pak. Ya, baik. Ya. Jadi kalian sudah melihat apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan kalian. Nah, coba dipikirkan. Kalian mau melakukan apa gitu ya, terkait dengan adhesif tentunya. Sebagai petunjuk yang belum kita analisa itu adalah, kalau ini kan baru tumbukan ya, yang belum kita analisa itu adalah getaran. Yang sama juga, kalau impact ini akibat gangguan tabrakan, kemudian ada perubahan profil jalan, ya, lubang atau polisi tidur gitu ya. Tapi kalau getaran itu kan sepanjang kendaraan itu berjalan, maka getaran itu akan selalu diterima oleh baterai pack dan semua elemen yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana getaran itu ditransmisikan? Apakah dia membawa pengaruh yang merugikan atau tidak? Kemudian pertanyaannya adalah, kalau diberikan adhesif antara casing dengan chassis misalkan, apakah itu akan bisa mereduksi transmisi getaran dari chassis ke baterai pack? Itu yang belum. Itu sebagai clue ya, tidak harus di sana. Kalian boleh mendefinisikan topik kalian sendiri. Ya. Ya, Pak. Berarti Pak ingin meluruskan saja, berarti mencari seperti studi literatur yang ada hubungannya dengan adhesif gitu ya Pak, ke depan? Ya. Nah. Kalian tertarik di apa dulu? Ya, kalian bisa sampaikan ke saya. Kemudian kira-kira apa yang bisa dikaji dari ketertarikan kalian itu. Baru kemudian cari studi literatur, ada enggak orang yang sudah meneliti di sana. Kalau sudah, penelitiannya sampai di mana, kita bisa menambahi kontribusi pengetahuan itu di bagian apa, gitu.
Baik Pak, terima kasih Pak atas lurusannya Pak. Baik, kalau begitu saya akhiri ya. Silakan coba simulasi tadi yang ada di tutorial. Ya, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih.